Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-alimil khabir, as-sami'il basir, al-ahata bi kulli syai'in ilma, wa ahsa kulla syai'in adada. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmadu rabbi wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul aliyyul kabir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadlil kabir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji dengan penuh kesadaran dan pengharapan atas segala pujian yang kita berikan untuknya, yaitu kita berharap bahwa pujian-pujian ini bisa mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita aturkan untuk baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita pun juga sampaikan dengan penuh kesadaran dan harapan bahwa salawat kita, salam kita kepada baginda kita, kepada manusia paling mulia kita, bisa mengantarkan kita untuk menjadi umatnya yang paling beliau sayangi, umatnya yang akan diberikan syafaatnya di akhir nanti. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masih di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kita berada di majelis adab, dan tentunya masih pada tema atau pada bab pada muqaddimah, bagian muqaddimah di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini, yaitu kitab yang membahas tentang adab-adab. Kita fokuskan untuk para hamalatul Quran, yaitu yang sehari-hari membaca dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka At-Tibyan ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, juga penulis dari kitab yang sangat populer, yaitu Riyadhus Shalihin ataupun Hadits Arba'in, atau penulis syarah Sahih Muslim, atau juga penulis kitab fikih yang sangat besar, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab-kitab yang sangat-sangat tenar di kalangan kaum muslimin, dan salah satu kitab yang beliau tulis tentang adab yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang tentunya harus kita dalami dan kita pahami. Ikhwafillah rahimakumullah, pada pembahasan tentang muqaddimah di pagi hari ini, di dalam kitab ini kita akan membahas apa yang beliau sampaikan di dalam muqaddimah ini tentang bentuk kemuliaan pada diri Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan bagi beberapa bagian. Yang kemarin kita bahas tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Allah, dari mulai alhamdulillahil karimil mannan bittuli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Dah sampai situ. Maka berikutnya adalah pembahasan tentang kemuliaan atau keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membagi saya sendiri saja ya, karena saya melihat ini perlu dibagi ya, perlu diperinci gitu. Yang bagian kedua yaitu tentang kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi.
Dimulai dari kalimat beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famahabihi ibadatal authan. Nah, sampai situ beliau membahas tentang kemuliaan dan keistimewaan Nabi ini adalah berupa bahwa Nabi kita adalah bentuk dari karunia yang Allah berikan. Wa manna. Nah, dari situ kemarin kita sudah bahas manna itu artinya apa. Akrama khalqihi, juga Nabi kita ini adalah makhluk yang paling akram, makhluk yang paling mulia. Wa afdalahum ladaihi, makhluk yang paling istimewa dalam pandangan Allah. Habibahu wa khalilahu wa abdahu, beliau adalah kekasih Allah, khalil Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Wa abdahu, dan hamba Allah. Wa rasulahu, dan utusan Allah, yaitu siapa? Muhammadan, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya kalimat beliau adalah famaha bihi ibadatal authan. Famaha bihi ibadatal authan. Maka maha, yang telah menghapus, bihi, melalui perantaraan Nabi Muhammad, ibadatal authan, ibadata, penghambaan kepada al-authan, penghambaan kepada patung-patung ataupun sesembahan-sesembahan. Baik, mari kita bahas kalimat ini, famaha bihi al-authan, bahwa Al-Imam An-Nawawi memilih kata authan untuk berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliyah. Padahal di dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan patung atau berhala yang disembah itu banyak. Yang antum tahu apa kira-kira berhala yang itu bahasa Arabnya artinya adalah berhala? Ada authan, ada asnam, ada ansob, ada tohut. Hah? Apa? Hah? Ya, tohut. Nah, itu istilah-istilah untuk menunjuk kepada berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah tentu. Lalu kalau begitu apa bedanya authan yang dipilih oleh Imam Nawawi? Apa bedanya authan yang dipilih oleh Imam Nawawi untuk berhala, untuk sesembahan yang itu berhasil dihapus oleh Rasul kita, yaitu berhala yang telah dimusnahkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama lughah berbeda pendapat tentang masalah authan, ansob, asnam, itu berbeda pendapat. Ya, kita tidak bahas ininya ya, pembahasan tentang perbedaan itu. Itu terlalu panjang ya. Itu sendiri ya, perbedaan asnam, perbedaan dengan ansob itu butuh waktu sendiri itu. Ya, kita fokus saja di authan. Apa itu authan? Al-authan jamaknya dari wathan. Authan itu bentuk jamak, bentuk banyak dari wathan. Ya, yang artinya adalah berhala. Al-wathan, para ulama mengatakan begini, untuk menjelaskan ya, al-wathan itu apa? Imra'atur rajul allati ta'luqu fi qalbihi wal mar'atu allati yashtahi ar-rajul fa ta'luqu fi qalbihi fa yu'si bihallah. Wanitanya seorang laki-laki, maksudnya di sini adalah pacar.
ya, wanitanya seorang laki-laki, pacarnya laki-laki, yang mana tertambat di dalam hati si laki-laki, ya. Jadi si laki-laki, di dalam hati si laki-laki itu tertambat wanita, tertambat ataupun terikat di dalam hati si laki-laki itu sosok wanita. Baik. Wal mar'atul lati yashtahir rajul. Seorang wanita yang didambakan, seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki. Seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki. Yashtahi, yang dicintai juga bisa. Yang diinginkan juga bisa. Fata'alluqu fi qalbihi, maka terjadilah hubungan, maka terjadilah ikatan. Allaqa, ikatan. Terjadilah ikatan. Fayu'si bihallah, maka si laki-laki itu bermaksiat kepada Allah dengan berzina. Lalu si laki-laki itu bermaksiat kepada Allah dengan wanita itu. Nah, ini al-wathan. Ini adalah al-wathan. Jadi al-wathan di dalam maksud yang sudah disampaikan oleh para ulama ini adalah satu ikatan yang ini apa namanya, mudahnya ya, satu ikatan yang mengantarkan dia, menjadikan dia bermaksiat kepada Allah. Itu adalah al-wathan. Ikatan atau hubungan. Ikatan atau hubungan. Lalu dikuatkan lagi, masih bahasan tentang kalimat al-wathan tadi. Al-mawaddatu wal alaqat bainan nas fi maksiatillah authanan. Nah, ya, sebuah hubungan tadi sebagaimana saya sampaikan, sebuah hubungan kasih sayang, al-mawaddah, hubungan kasih sayang, wal alaqat atau ikatan-ikatan, bainan nas, di antara manusia, fi maksiatillah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itulah authan. Itulah authan. Jadi authan itu begini, laki-laki dengan perempuan bermaksiat, maka laki-laki ini authan bagi perempuan, si wanita ini. Bisa jadi authan itu adalah laki-laki ini bagi si perempuan ini. Oke. Atau sebaliknya juga bisa. Si laki-laki ini bermaksiat dengan si perempuan ini. Maka si wanita ini atau perempuan ini bisa jadi authan, bisa jadi berhala bagi si laki-laki ini. Mengapa? Karena didahului dengan sebuah ikatan, karena didahului dengan sebuah hubungan. Ya, didahului dengan sebuah hubungan. Jadi authan itu apa? Sesuatu, atau bisa jadi sesembahan, sesuatu lah yang dimulai dari sebuah ikatan. Ya, yang dimulai dari sebuah ikatan atau hubungan, tentunya mengantarkan dia menuju maksiat kepada Allah. Gak mungkin akan terjadi maksiat antara laki-laki dengan perempuan kalau tidak ada ikatan. Tidak akan mungkin perempuan dengan laki-laki terjadi kemaksiatan, terjadi pelanggaran kalau tidak ada hubungan. Nah, begitu ya. Jadi itu makna dari kata authan yang biasa diterjemahkan dengan berhala, yang biasa diterjemahkan dengan sesembahan. Jadi sesembahan itu mana lainnya adalah sesuatu yang bisa menjadikan sebuah ikatan. Sesembahan itu bisa menjadikan sesuatu itu adanya hubungan. Tetapi hubungan dan ikatan itu mengantarkan dia menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi al-wathan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, al-wathan ini bisa jadi umum sifatnya. Yang disembah, yang menjadi perantara maksiat kepada Allah itu adalah bukan hanya patung, bukan hanya berhala yang bentuknya patung. Patung itu kan bisa jadi, berhala itu bisa jadi terbuat dari tanah atau batu ya, atau kayu begitu. Bukan hanya itu, tetapi al-wathan itu pun juga bisa berbentuk uang, al-wathan bisa berbentuk wanita, al-wathan bisa berbentuk hewan, al-wathan bisa berbentuk pepohonan, al-wathan bisa berbentuk kuburan, gitu. Yang jelas ketika bentuk-bentuk tadi itu, ya, al-wathan, ausan tadi itu sesembahan yang akan menciptakan hubungan baik antara penyembah, tahu penyembah? Ya, baik antara manusia, baik itu penyembah dengan yang disembah, yaitu si ausan tadi itu, ataupun sesama penyembah, Ya, inilah makna daripada ausan. Nah, semua ikatan itu dihapus oleh Nabi. Ya. Semua ikatan itu diputus oleh Nabi. Hubungan itu tuh diputus oleh Nabi. Mari kita lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim membahas tentang kata ausan. Yang saya coba cari di dalam Al-Qur'an, kata ausan itu ada empat tempat. Salah satunya adalah di dalam surat apa ini ya? Pokoknya ayat 25. Allah mengatakan, wa qala innama takhadtum min dunillahi autsana mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kalau tidak salah surat Al-Ankabut juz 21. Juz 20-an. Ya, juz 20. Al-Ankabut ayat 25, coba lihat. Wa qala innama takhadtum. Betul ya? Wa qala innama takhadtum, dan Nabi Ibrahim berkata, innama takhadtum min dunillahi autsana, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah mawaddata bainikum, untuk menciptakan perasaan kasih sayang. Itu menurut terjemahan di sini ya. Untuk menciptakan kasih sayang di antara kalian. Fil hayatid dunya, namun hanya dalam kehidupan dunia, namun hanya di dunia saja. Namun nanti yaumal qiyamah, nanti ketika di hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, kalian akan saling bertengkar, kalian akan saling mengingkari antara sesama kalian. Antara sesama penyembah berhala ini di hari kiamat akan saling bermusuhan. Wayal'an, saling melaknat. Kamu. Ya, saling melaknat. Wayal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin, dan tempat wa ma'wakum, dan tempat kalian itu adalah neraka. Dan tempat kalian adalah neraka, wa ma lakum min nasirin, dan tidaklah bagi kalian ini di hari kiamat nanti penolong. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Baik, autsanan di dalam ayat ini, ayat 25 surat Al-Ankabut ini digandeng dengan kata mawaddatan. Autsan itu sesembahan, mawaddatan sesuatu yang menghubungkan, sesuatu ikatan, mawaddah sesuatu hubungan kasih sayang. Baik, kita lihat dulu sebelumnya. Ayat ini, ayat yang ke-25 ini adalah ayat yang disampaikan oleh siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam
kapan disampaikannya? Setelah beliau dilemparkan ke dalam kobaran api itu, yang ayatnya ada dalam 24-nya, yang ada di dalam ayat 24 sebelumnya ya. Itu artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan setelah bangkit dari kobaran api itu selamat begitu. Bahwa tentunya sebelum itu kan banyak tipu daya. Tentunya sebelum Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api itu banyak serangan-serangan, banyak tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Namrud dan tentaranya. Nah, jadi setelah berbagai tipu daya, setelah berbagai serangan, setelah berbagai tindakan penghentian dakwah oleh Namrud atas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ternyata tidak berhasil. Ya, ternyata tidak berhasil. Setelah diintimidasi, bahkan sampai puncaknya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Tuhan mereka pun tidak mampu menolong mereka untuk membantu bagaimana Nabi Ibrahim dihancurkan. Itu pun Tuhan mereka tidak bisa membantu. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, nah ini yang ada kaitannya dengan ayat tadi 25 itu. Namun, Tuhan yang kalian sembah itu hanya mampu menciptakan sebuah hubungan, sebuah ikatan di antara kalian saja. Enggak lebih. Jadi yang hanya bisa dilakukan oleh sesembahan yang kalian sembah itu yang bisa mereka lakukan adalah menciptakan hubungan di antara kalian. Ya, menciptakan hubungan di antara penyembah berhala. Itu pun cuma di dunia. Kalian saling berangkulan, kalian saling berkasih sayang, kalian saling berhubungan, itu hanya di dunia. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Adapun nanti kalau kalian sudah berada di hari akhir, kalian akan saling mengingkari, ya, akan saling melaknat. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, perhatikan bahwa pelajaran dari kata al-wathan, ya, bentuk tunggal dari kata authan ini, yang baik ada di dalam ayat Al-Quran tadi surat Al-Ankabut ayat 25, atau makna authan menurut para ulama yang sudah dibahas tadi. Maka pelajarannya, lihat bahwa Al-Quranul Karim ingin memberikan kita pelajaran, ingin memberitahu kita bahwa akibat yang akan ditimbulkan dan dihasilkan dari sesembahan itu, baik berupa patung, kuburan, pohon, itu yang dulu disembah. Hari ini, ya, hari ini sesembahan mungkin bukan patung, sesembahan hari ini mungkin bukan kuburan, hari ini mungkin sesembahan bukan pepohonan, walaupun masih ada. Tetapi hari ini bisa jadi ada orang yang menyembah uang, hari ini bisa jadi ada orang yang menyembah wanita, ya, ada yang menyembah wanita, ya. Hari ini ada yang menyembah popularitas, hari ini ada yang menyembah jabatan, kendaraan. Oke. Nah, yang akan ditimbulkan oleh sesembahan-sesembahan itu, yang akan dihasilkan oleh sesembahan-sesembahan itu bisa menciptakan keterikatan dan keterhubungan. Allah ingin menyampaikan itu kepada kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Keterikatan dan keterhubungan. Atau yang namanya sesembahan itu, sesembahan selain Allah, sesembahan itu memiliki karakter mengikatkan,
memiliki karakter menghubungkan. Ini dahsyat sekali ini. Allah kasih isyarat kita ini. Allah kasih isyarat kita, maka pantas orang-orang kafir itu saling berangkulan. Dalam tanda kutip ya, saling berangkulan sesama mereka. Walaupun yang disembah berbeda-beda. Penyembah batu berangkulan dengan penyembah patung. Penyembah pohon gitu ya. Penyembah penyembah pohon berangkulan dengan penyembah kuburan. Saling berangkulan walaupun yang disembah beda-beda. Tapi karakternya tetap sama. Mereka akan saling memiliki keterhubungan, akan saling memiliki keterikatan. Bahkan ini Quran sendiri yang mengatakan, bahkan saking dekatnya hubungan, saking dekatnya ikatan itu, Allah menggambarkan dengan kata khalila. Allah menggambarkan dengan kata khalila. Dalam surat Al-Furqan ayat 29 Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, laitani sekiranya dulu, lam attakhid sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulanan, aku tidak menjadikan dia nih fulan, menjadikan dia khalila. Khalil itu adalah teman akrab. Khalil itu teman akrab. Jadi bukan sekedar teman biasa, bukan sekedar sahabat biasa, tapi saking akrab, saking kuatnya hubungan itu, maka Allah katakan dengan bentuk khalil. Dan ini ada kisahnya. Ayat ini di dalam tafsir-tafsir disebutkan adalah turun kepada dua orang yang mati dalam keadaan kafir, yaitu yang memiliki persahabatan yang sangat dekat, yang memiliki persahabatan yang sangat kuat, yaitu Ubay bin Khalaf dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di dalam tafsir dijelaskan begini, salah satunya tafsir Al-Qurtubi, ya kalau tidak salah Al-Qurtubi, beliau mengatakan, bukan tafsir At-Tabari, mohon maaf, At-Tabari. Di situ dijelaskan begini, ijtama'a Uqbah bin Abi Mu'ayth wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayth berkumpul berdua. Wa kana khalilain, maka mereka ini adalah dua sahabat karib yang sangat dekat, dua sahabat yang sangat kuat ikatan persahabatan mereka. Faqala ahaduhuma li sahibihi, mereka berkata salah satu di antara dua sahabat ini berkata kepada sahabatnya, yaitu Ubay bin Khalaf berkata kepada temannya yaitu Uqbah. Ubay mengatakan kepada Uqbah, berkata, balaghani annaka ataita Muhammadan fastami'ta minhu. Aku telah sampai datang kepadaku kabar bahwa kamu telah didatangi oleh Muhammad. Kamu telah didatangi oleh Muhammad. Dan kamu fastami'ta, dan kamu mendengar, dan kamu telah mendengar apa yang telah Muhammad sampaikan, apa yang telah Muhammad katakan. Begitu. Wallah la ardo anka hatta tatafattal fi wajhihi wa tukadzibuhu. Setelah mendengar bahwa sahabatnya ini, jadi Ubay mendengar bahwa temannya yaitu Uqbah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, didakwahi, maka Ubay mengatakan kepada Uqbah, aku tidak ridho
sampai kamu meludahi Muhammad di wajahnya. Wa tukadzibuhu, dan tidak cukup itu, dustai apa yang disampaikan. Dustai, jangan dipercaya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Jadi ada yang mengisahkan, ada yang mengatakan bahwa Uqbah ini dulunya orang baik. Uqbah ini dulunya orang baik. Kan Rasulullah itu tidak semata-mata mendatangi seseorang ya untuk diajak masuk Islam, kecuali Rasulullah tahu dia ini adalah orang baik. Gitu kan kemarin kita sampaikan dalam sejarah. Nah, maka didatangilah Uqbah, tapi Uqbah punya teman yang salah, yaitu siapa? Ubay bin Khalaf. Maka Ubay itu mengompor-ngompori, kamu kan sahabatku, kamu kan teman karibku, kamu kan khalilku, aku tidak ridho kamu menjadi muslim. Nah gitu intinya. Ludah itu Muhammad ya, dan apa namanya, dustai. Maka karena begitulah ya, mereka berdua sudah menjadi khalil, mereka berdua sudah menjadi sesama khalil ya, menjadi teman dekat gitu, teman yang sangat amat dekat. Maka mereka pun termasuk Uqbah pun meninggal dalam keadaan kafir. Uqbah bin Abi Mu'ayth meninggal di perang Badar. Ubay bin Khalaf meninggal di perang Uhud. Mereka berdua kafir lantaran mereka berdua mati dalam kekafiran. Ya, lantaran mereka ketika masih hidupnya sama-sama menyembah al-wathan, sama-sama menyembah patung. Walaupun salah satu di antara mereka telah berusaha didatangi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didakwahi. Jadi teman-teman, berkat patung, berkat sesembahan itu bisa menjadikan sebuah hubungan itu sangat dekat. Dan itu wajar kan? Salah satu tabiat dan karakter patung itu kenapa dikatakan al-wathan? Karena patung itu bisa mengikat manusia, bisa menjadikan manusia itu ada keterhubungan, ada keterikatan. Bahkan orang yang tadinya baik pun, bahkan ketika orang itu baik, bisa jadi pun dia muslim, lalu dia berteman dengan orang kafir, berteman dengan teman yang dia menyembah berhala, maka itu bisa jadi ada kemungkinan muslim ini akan menjadi kafir. Muslim ini akan menjadi kafir. Apalagi kalau temannya yang kafir itu, temannya yang akrab itu, temannya yang kafir itu dijadikan sebagai teman akrab. Ya, dijadikan sebagai teman akrab. Kalau kita pernah mendengar bahwa kata khalil itu adalah menjadi bentuk kemuliaan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim ya. Wattakhadha Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih dekat Allah. Kekasih dekat Allah. Tadi khalil pun juga bisa menjadi karakter atau bisa menjadi persahabatan yang sangat dekat yang diakibatkan oleh sesembahan, oleh al-wathan tadi. Jadi kalau orang beriman kalau menyembah Allah, kalau beriman kepada Allah, akan memiliki kekhalilan dengan Allah, akan memiliki kedekatan dengan Allah. Begitupun kalau seseorang menyembah patung, akan memiliki kedekatan dengan patungnya, akan memiliki hubungan dekat dengan patungnya. Maka kata khalil ini, kita mengambil pelajaran berharga dari khalil ini, bahwa apa? Hubungan yang paling berbahaya, hubungan yang sangat berbahaya adalah ketika dia menjadi khalil, ketika dia menjadi teman akrab. Pun juga sebaliknya,
hubungan yang sangat baik, hubungan paling baik adalah hubungan berupa teman akrab atau khalil. Kalau dua negara gitu, kalau dua kelompok musuh, mereka berdua sudah menjadi khalil, mereka berdua sudah sama-sama menjadi khalil seperti Uqbah dan Ubay, maka ini sangat membahayakan persatuan muslimin. Maka ini akan sangat membahayakan muslimin. Adapun pun juga sama, ketika sesama kelompok muslim, sesama kelompok-kelompok di dalam tubuh Islam, di dalam tubuh kaum muslimin sudah menjadi khalil, maka ini sangat menggembirakan dan sangat menakutkan bagi orang-orang kafir. Ya, begitu. Jadi kata khalil ini kita coba untuk dimanfaatkan, atau bukan dimanfaatkan, coba untuk direbut gitu ya, dijadikan pertemanan kita ini bukan hanya sekedar pertemanan biasa. Apalagi kita di sini sesama penghafal Quran, apalagi di sini kita sesama muslim yang sama-sama memiliki cita-cita yang sama, maka tidak ada salahnya. Maka patut dicoba ketika di antara antum ada yang sama-sama ingin menjadi khalil bagi temannya, ingin menjadi teman akrab bagi yang lainnya. Itu. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Jika seorang manusia yang beriman kepada Allah, tadi saya sebutkan ya, bisa menjadikan dirinya khalilnya Allah, bisa menjadikan khalilnya Allah atau teman dekat, menjadi kekasihnya yang paling dekat dengan Allah, seperti Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW, atau sesama muslim, atau sama seperti sesama muslim, ya, ada terjadi hubungan dan keterikatan yang kuat. Ini seperti para sahabat itu sering mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah khalil bagiku. Misalnya seperti Abu Hurairah, para sahabat itu sering mengatakan begini, Ausoni khalili, Ausoni khalili, telah mewasiatkan kepadaku Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad ya, telah mewasiatkan kepadaku teman dekatku, yaitu Nabi Muhammad. Atau juga sering diucapkan dengan bentuk kalimat, hal sami'ta min khalilika syai'an, hal sami'ta min khalilika syai'an, apakah kamu pernah mendengar sesuatu dari teman dekatmu di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya, ketika kita beriman kepada Allah, maka iman kita kepada Allah itu akan menjadikan sesama muslim menjadi khalil. Maka begitupun ketika seseorang menyembah selain Allah, maka begitupun ketika seseorang meyakini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan bisa menciptakan keterhubungan yang kuat, akan bisa menciptakan keterikatan yang sangat kuat. Dan ini sebagaimana tadi dicontohkan oleh masyarakat Quraisy yang menyembah patung, ya, mereka tercipta hubungan yang kuat antara masyarakat Quraisy dengan patungnya, dan juga tercipta hubungan yang kuat antara sesama penyembah patung,
Jadi secara kalau ke atas tuh horizontal ya, atau vertikal? Horizontal. Secara horizontal ada keterhubungan, sesama vertikal pun juga ada keterhubungan. Kalau vertikal berarti sesama manusia. Vertikal ke atas. Hah? Oh, vertikal ke atas. Vertikal ke atas. Begitu. Jadi sesama vertikal ada keterhubungan, ke samping pun atau ke sisi kanan, ke sisi kiri pun, horizontal pun ada keterhubungan. Itu pelajaran yang kedua. Ya, dari kata khalil ya. Pelajaran ketiga. Karena patung atau sesembahan selain Allah itu memiliki karakter mengikat, karakter menghubungkan, bahkan bisa sampai menjadikan hubungan itu mengakar kuat, bahkan saking kuatnya akan dibawa sampai mati, akan berani menjaga hubungan itu sampai mati. Ya, kisahnya tadi Ubay dan Uqbah. Ya, hubungan mereka itu sangat dijaga kuat. Bahkan sampai mereka pun mati. Maka kita hendaknya selalu waspada. Waspada dengan apa? Dengan sesuatu selain Allah. Dengan sesuatu selain Allah. Apalagi kalau itu sesuatu yang bisa disembah, apalagi sesuatu itu yang orang lain menyembahnya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu selain Allah itu bisa bisa menciptakan keterhubungan dan keterikatan, maka hendaknya kita berhati-hati sesuatu dengan selain Allah itu. Sesuatu selain Allah itu kita hati-hati, waspada. Waspada dari apa? Waspada apa maksudnya? Waspada agar jangan sampai ada hubungan, ada ikatan, kecuali hubungan itu, kecuali ikatan dengan selain Allah itu diikat, dihubungkan karena Allah. Nah, gitu. Hati-hati. Dengan sesuatu selain Allah, dengan makhluk selain Allah itu, maka kita harus hati-hati. Apapun oleh manusia bisa menjadi sesembahan, bukan hanya patung, apapun. Tanah bisa disembah, matahari bisa disembah, bulan bisa disembah, bintang bisa disembah, apapun bisa disembah. Mohon maaf, kotoran binatang bisa disembah. Jadi manusia itu, ya betul, mengapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran tuh? Di dalam Al-Quran mengatakan balhum adal. Dalam surat apa tuh? Juz 7 ya, kalau tidak salah. Juz 7 surat Al-Anfal, Al-An'am atau ya sekitar itulah Al-An'am atau Al-A'raf. Mereka ini, manusia ini bisa sangat menjadi hina, melebihi binatang. Balhum adal, bisa menjadi sesat melebihi binatang. Ya, salah satunya tadi, manusia itu punya akal, manusia itu punya hati, kok bisa-bisanya menyembah kotoran? Wa'iyadzubillah. Baik, maka saya mengambil pelajaran dari kata authan ini adalah dengan ungkapan begini, adalah waspadalah dengan sesuatu selain Allah, waspadalah dengan sesuatu apapun selain Allah itu. Jangan sampai ada ikatan, jangan sampai ada keterhubungan, jangan sampai. Kalaupun harus ada ikatan, kalaupun harus ada keterhubungan, yakinkan bahwa kita mengadakan ikatan selain Allah itu, bahwa kita mengadakan hubungan selain Allah itu memang karena Allah kok. Karena Allah yang perintah, karena Allah yang inginkan, karena Allah.
Nah, baru kita lihat ke contohnya. Contohnya apa? Lihat, perhatikan ya. Apa saja sih yang biasanya manusia memiliki hubungan? Apa saja? Pertama, harta. Nah, ini nomor pertama, harta. Siapapun manusia pasti tidak perlu berkenalan pun, ya, tidak perlu berkenalan pun akan langsung ada hubungan dengan harta, akan langsung ada ikatan dengan harta. Maka harusnya manusia ini berhati-hati dengan harta. Berhati-hati dengan harta. Harta itu apa sih? Uang, HP, teknologi, harta itu. Jangan sampai ada hubungan itu dengan harta, jangan sampai. Jangan sampai ada keterkaitan dengan harta. Kalaupun ada hubungan kalaupun ada hubungan dengan harta, maka yakinkan hubungan kita dengan harta. Wahai harta, saya hubungan dengan kamu ya. Ya. Tetapi wahai harta, saya mengadakan hubungan denganmu, saya berteman denganmu, kalau bisa begitu ya. Saya berteman denganmu wahai uang, wahai harta, itu hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, saya tidak mau berhubungan denganmu. Asik. Begitu kan enak. Kita dikasih uang 20 juta, kita dikasih uang 1 miliar. Katakan kepada uang itu, wahai uang, aku tidak mau berteman denganmu. Aku tidak mau berhubungan denganmu. Tapi karena aku ini diminta Allah. Tapi karena Allah meminta aku untuk berinfak, emangnya bisa berinfak tanpa uang? Sulit. Tapi karena Allah gitu ya. Tapi karena Allah meminta aku untuk berinfak. Tapi karena Allah meminta aku untuk beribadah haji. Tapi karena Allah memintaku untuk apa lagi? Menyentuh anak yatim, maka aku harus berteman denganmu. Nah, gitu. Maka aku harus mengadakan ikatan denganmu. Paham? Ya. Jadi silakan mengadakan hubungan, silakan mengadakan ikatan dengan harta. Tapi yakinkan hubungan kita dengan harta sebatas apa yang dimau oleh Allah, sebatas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini sangat jarang ada orang yang sampai menyembah-nyembah harta, menyembah-nyembah uang, mungkin sangat jarang. Jadi harta bergelimpangan di mana-mana gitu, misalnya di satu tumpukan sesuatu lalu disembah. Mungkin hari ini jarang ya. Kalau mungkin patung, kalau mungkin batu ada, kita bisa melihat. Kalau di Pulau Jawa ini masih ada. Ya, jadi ada batu gitu berbentuk apalah begitu ya. Nah, itu disembah ada. Tapi kalau uang bergelimpangan gitu sampai bertumpuk seperti gunung lalu disembah, mungkin jarang kita temukannya. Mungkin jarang. Tetapi ketika harta itu menjadi sebab lepasnya iman dan Islam kita, itulah yang hari ini sedang kita saksikan bersama. Betapa banyak orang yang rela tidak sholat zuhur berjamaah. Ini sholat zuhur ya, karena mayoritas sholat zuhur masalahnya. Gara-gara apa? Gara-gara jualan, gara-gara uang. Ya, gara-gara uang dan uang. Ditebas saja itu sholat zuhur. Entah itu kira-kira ya kalau pedagang-pedagang gitu-gitu. Kalau orang-orang yang berjual di pasar, sholat zuhurnya jam berapa itu? Mungkin bisa masuk sampai asar itu kan ya. Jam 2, mungkin jam setengah 2 mungkin. Ya kalau saya pernah berjalan-jalan gitu, karena safar ya. Ya ada yang setengah 2 baru sholat zuhur. Ada yang setengah 2 baru masuk ke masjid baru sholat. Ini setengah 2 sholat apa? Saya pikir mungkin sholat zuhur.
Nggak mungkin lah salat asar ke pagian. Satu lagi yang selain salat zuhur yang sering dilalaikan itu adalah salat maghrib dan isya. Atau salat maghrib lah, karena kan jeda maghrib dengan isya itu kan pendek tuh. Coba kalau ada orang yang masih ada di pasar waktu maghrib. Coba kalau ada orang yang masih bekerja di mana itu? Bekerja di restoran. Wah, restoran antum tahu? Restoran itu paling rame pengunjung konsumen itu jam-jam kapan tuh? Iya, karena itu adalah jam istirahat, itu jam makan malam kan di situ. Coba lihat karyawan-karyawannya, coba lihat pegawai-pegawainya. Kapan mereka bisa sholat maghrib? Ya Allah. Itu kalau nggak ingat Allah ya, kalau nggak kuat iman, itu pasti sholat maghrib itu dijama dengan sholat zuhur. Sholat zuhur. Ada yang ketawa? Alhamdulillah kalau ketawa berarti mendengarkan saya. Kalau nggak ketawa berarti enggak. Iya. Dijama dengan isya itu. Mana ada syariatnya dijama dengan antara maghrib dengan isya gara-gara apa? Gara-gara jualan, mana ada syariatnya. Boleh juga ketika diam nih ya, ketika kita nggak kemana-mana, ketika kita nggak safar, boleh menjama maghrib dengan isya kalau hujan lebat. Itu pun kalau jarak antara masjid dengan maghrib rumah dengan masjid itu bisa jauh gitu. Kalau dekat rumah saya dekat dengan masjid, ngapain dijama? Ada memang namanya jamak motor, ada. Nggak ada syariatnya jama maghrib dengan isya itu gara-gara tadi jualan, gara-gara sibuk mengurusi konsumen. Apalagi kalau hari Ahad, hari libur. Wah, hari libur nggak tahu itu mungkin jam 10 baru bisa sholat. Jam 10 bisa sholat isya. Nah kan itu sama aja kan mentuhankan dalam tanda kutip kan? Ya, mentuhankan harta daripada Allah. Jadi tadi antum ingat kata ausan ini. Ausan ini bisa mengadakan ikatan tadi itu. Apalagi jabatan ya kan, wanita, popularitas. Banyak orang yang lupa dengan Allah gara-gara wanita. Banyak yang lupa dengan Allah gara-gara jabatan. Sudah, baik. Berikutnya. Pelajaran yang berikutnya dari kata al-wathan. Karena al-wathan atau ausan ini punya karakter menghubungkan dan mengikat. Maka yang hanya mampu melepaskan ikatan, yang hanya mampu menghapuskan hubungan itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya kenapa? Karena Rasul adalah Al-Mahi. Masih ingat kemarin Al-Mahi artinya apa? Yang menghapus. Salah satu nama Rasul kita ini Al-Mahi. Makanya Imam Nawawi mengatakan wa maha bihi ibadah al-authan. Dialah yang telah menghapus, yaitu Rasulullah, ibadat al-authan, penghambaan kepada sesembahan itu. Rasulullah yang hanya mampu menghapus ikatan, memutus ikatan itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti. Jadi Rasulullah itu menyandang kata Al-Mahi itu bukan sekedar nama. Ya, kalau kita kan baru sekedar nama Muhammad, kita baru sekedar nama Ahmad, kita baru sekedar nama Alim. Ada nama Alim? Ada.
baru kita sekedar nama mu'allim. Itu baru kita ini baru sekedar menyandang nama. Ya kan? Dari nama saja kita ini banyak PR. Banyak PR kita ini. Nah, sudah pembahasan nama sudah kita bahas lalu. Nah, tapi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar nama. Nama beliau Al-Mahi, tetapi beliau juga bisa bertanggung jawab dengan nama Al-Mahi itu. Dengan Al-Mahi sebagai nama Nabi itu bisa bertanggung jawab. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan hapusnya tradisi penyembahan terhadap berhala dan beramai-ramainya masuk ke dalam agama Allah saat Fathu Makkah. Itu dihapus tradisi penyembahan-penyembahan itu. Tapi sayangnya menyembah patung pindah ke Pulau Jawa. Pindah ke sini kan? Iya. Dipindahkan ke sini. Mungkin iblis atau setannya mereka sudah takut di mana? Oh, pindah aja ke Indonesia yuk, pindah ini. Kan di Indonesia masih banyak ya kan? Sesembahan-sesembahan kepada patung. Di Maluku Ambon masih ada? Ada. Di Kalimantan ada? Nggak ada orang Kalimantan di sini. Di Sumatera ada? Nah, biasanya di mana? Di hutan-hutan apa di pantai-pantai? Kota. Hah? Di kota-kota itu. Iya. Ya, jadi penyembahan-penyembahan terhadap berhala sudah dihapuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ya dengan patung-patung dan berhala-berhala itu musyrikin Quraisy, orang-orang Quraisy dibelenggu dengan ikatan batil. Penyebabnya karena berhala itu dibelenggu oleh ikatan batil. Ikatan apa? Pertama, ikatan sesembahan selain Allah. Kedua, ikatan kepercayaan. Ketiga, ikatan keyakinan. Keempat, ikatan fanatisme. Ya, banyak ikatan-ikatan yang itu hasil daripada menyembah selain Allah itu yang terjadi selama berabad-abad lamanya. Selama berabad-abad lamanya tentunya ini sangat mengakar, menghujam ke dalam bumi, gitu ya. Bahkan istilah yang lain misalnya sampai mendarah daging. Lah saking sulitnya dihilangkan. Bahkan orang Yahudi yang membawa kitab pun mereka malah juga ikut tradisi Arab Quraisy, mereka pun malah ikut tradisi Arab. Bahkan mereka punya Alkitab loh, Yahudi. Sama juga dengan Nasrani punya Alkitab. Apakah sudah ada kabar di dalam Alkitab bahwa menyembah itu hanya kepada Allah? Ada kabarnya, masih ada. Tetapi mereka tidak bisa karena saking apanya? Saking keterikatannya saking kuat itu, saking kuatnya tradisi sesembahan itu, tradisi sesembahan kepada selain Allah itu saking kuat. Namun turunlah Al-Mahi itu, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam turun, ya, disematkan kenabian kepada beliau pada usia 40 tahun. Beliau hanya 23 tahun. Rasul kita hanya 23 tahun tapi sudah mampu melepaskan belenggu itu. Sudah lepas tirani belenggu yang mengikat utamanya di masyarakat Arab itu. Maka percayalah dengan kalimat ini bahwa Rasul kita sebagai maha bihi authan ibadatal authan, bahwa kita harus percaya selama seorang muslim ini tidak dekat dengan nabinya, muslim ini tidak mau dekat dengan nabinya, maka dia tidak akan bisa menghasilkan
atau tidak akan bisa berhasil menghapus belenggu-belenggu tadi, keterikatan-keterikatan tadi yang itu diakibatkan oleh sesembahan ataupun oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-teman hari ini tidak kalah dahsyatnya ikatan itu dengan zaman dulu. Ya, keterbelengguan itu tidak kalah dahsyatnya hari ini. Baik, saya coba sampaikan begini. Hari ini yang sangat pesat-pesatnya hari ini itu apa yang disebut dengan teknologi dan sains. Teknologi dan sains yang sangat maju hari ini secara tidak sadar telah membelenggu manusia, telah mengikat manusia, sehingga teknologi dan sains hampir disejajarkan dengan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya hari ini, hati-hati lihat, baru percaya kalau minum itu sambil berdiri tidak baik kalau sudah terbukti melalui teknologi dan sains. Kalau sudah direset, kalau sudah masuk ke laboratorium gitu ya, menggunakan teknologi, menggunakan ilmu sains bahwa minum sambil berdiri ini tidak baik, maka saya akan duduk minumnya, saya akan minum sambil duduk. Nah, kita sebagai muslim kemana aja kemarin? Rasul kita sudah berkata berkali-kali, minum itu sambil duduk, minum itu sambil duduk. Kok kita, nah gitu ya, baru minum sambil duduk kalau sudah mendengar apa yang dikatakan oleh profesor gitu ya, oleh peneliti tadi. Kata Pak peneliti, kata profesor, tidak boleh minum sambil duduk, tidak boleh minum sambil berdiri. Maka dia nurut. Padahal tadi seorang muslim sudah berkali-kali mendengar bahwa nabinya bersabda larangan tentang minum sambil berdiri. Ini imbasnya, teman-teman yang dimuliakan Allah, imbas dari apa? Imbas dari ketika teknologi dan sains ini dipertuhankan, imbasnya ya, dia akan menjadi sumber kebenaran mutlak dalam segala aspek kehidupan manusia. Maka segala macam konsep, segala macam sistem tidak akan dipakai, tidak akan diterapkan sebelum diuji dulu, diuji di lab, diuji oleh peneliti. Ini sudah teruji belum? Sudah. Nah, oleh profesor siapa gitu kita nyebutnya ya. Ya sudah, maka konsep ini kita konsep ini kita buatkan sebagai konsep kita. Ini hasil daripada peneliti-peneliti itu ya, hasil daripada teknologi dan sains itu. Sudah diteliti dan sudah diriset. Ternyata otak kita ini tidak ramah terhadap hafalan. Diteliti. Makanya wajar di dunia pendidikan modern hari ini tidak ada konsep hafalan. SD, SMP, SMA, di mana kita bisa menemukan ada program menghafal, apalagi menghafal Quran? Ya, iya, karena apa? Karena yang diambil konsep, iya,
Katanya sudah diuji katanya bahwa otak itu tidak ramah hafalan. Ya. Hafalan itu tidak ramah otak, mohon maaf. Hafalan itu tidak ramah otak, maka tidak boleh adanya program hafalan-hafalan itu. Makanya saya merenung gitu dulu waktu saya SD. Nggak ada tuh ada program hafalan. Apakah pernah dulu menghafal kosakata bahasa Inggris? Nggak juga. Kosakata dulu saya belajar bahasa Inggris dari kelas 5 SD. Kelas 6 ya. Hari ini mungkin belajar bahasa Inggris dari kelas 1 ya. Hah? TK malah ya. Dulu saya belajar IPA. Enggak juga tuh disuruh sama guru saya belajar menghafal misalnya apa dulu IPA ya. Belajar menghafal data-data tentang tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan ada bukan hiper apa tuh? Misalnya mutualisme lah gitu ya. Saya hafal itu karena gara-gara besok mau ujian masalahnya. Ya kan antum juga hafal itu karena ujian kan. Iya. Nggak ada itu secara disengaja seperti hafalan Quran antum hari ini, nggak ada itu dulu. Antum itu hafal itu pun juga gara-gara besok mau ujian baru menghafal. Itu pun cuma 1 hari ya. Iya. Besok mau ujian malamnya baru menghafal. Ya. Ada sistem mutualisme, ada sistem kalau tumbuhan-tumbuhan itu mutualisme, saling menguntungkan, terus apa lagi? Simbiosis mutualisme, simbiosis bukan ngawur ke situ. Fotosintesis bukan itu. Kan ada saling menguntungkan. Kalau apa tuh? Kalau parasit itu apa namanya? Kan saya lupa lagi makanya. Lah kan itu dulu kita belajar begitu ya. Tapi enggak tuh disuruh hafal. Hari ini dihafal ya? Enggak tuh. Baru kapan kita menghafalnya? Ya nanti semesteran mau ujian baru dihafal. Nah ini bahwa hafalan itu adalah sesuatu yang tidak ramah otak. Baik, berikutnya. Yang dianggap hari ini sesuatu yang membelenggu manusia zaman modern hari ini selain teknologi dan sains adalah akal. Akal pun juga sama hari ini hampir disejajarkan dengan Tuhan. Akal hari ini hampir disejajarkan dengan Tuhan. Kalau hari ini sesuatu tidak bisa masuk akal, maka sesuatu itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Kalau belum masuk akal. Ya. Maka mengapa orang itu tidak percaya Islam? Ya. Karena dalam Islam ada hukum waris. Yang mana hukum waris ini seperti menghilangkan keadilan perempuan. Kalau laki-laki hukum warisnya itu adalah setengah. Kalau perempuan berapa? Sepertiga. Setengah dengan sepertiga banyakkan mana? Jadi lebih besar laki-laki kata orang Barat. 2/3 apa 1/3 ya? Ya pokoknya lebih besar laki-laki lah kalau hukum waris itu. Kenapa orang hari ini sulit masuk Islam bahkan benci dengan Islam? Karena menurut akal mereka di dalam syariat Islam ada namanya poligami. Poligami itu kan laki-laki menikahi 4 perempuan. Dan itu katanya mencederai hak asasi wanita. Ya. Ya sudah kalau laki-laki boleh menikahi 4 perempuan, kenapa sih wanita nggak boleh menikahi dengan 4 laki-laki? Nah itu maunya begitu kan akal tuh. Itu tanda bahwa akal hari ini seperti disejajarkan dengan Tuhan.
Nah, ikhwati iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Sedikit lagi. Jadi bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan al-mahi, ya, yaitu yang menghapus semua bentuk-bentuk keterikatan dan keterhubungan yang itu bisa memunculkan kemaksiatan kepada Allah, baik itu sesembahan, baik itu perzinahan, baik itu kedoliman-kedoliman yang lain. Rasul kita sudah mampu dan sudah berhasil menghapus semuanya, ya, menghapus. Adapun ketika ada tidak dengan dakwah Nabi ini tidak dihapus, tidak bisa terhapus, tidak bisa terputus hubungan-hubungan yang diakibatkan karena al-wathan ini, maka ini seolah-olah Allah sisakan untuk menjadi pelajaran, ya, seperti hubungan kekafiran antara Uqbah dan Ubay bin Khalaf. Mereka berdua tidak seperti dulu juga ada karib teman yang sangat dekat selain Ubay dan Uqbah, seperti Ikrimah dan Khalid bin Walid dan Ikrimah. Mereka berdua pemuda di masa jahiliyahnya yang sangat-sangat dekat. Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid. Antum tahu kemarin Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah, iya, dekat. Begitupun juga anaknya Ikrimah dengan Khalid. Tapi Ikrimah dengan Khalid berbeda antara Uqbah dengan Ubay. Mereka, Uqbah dengan Ubay ini membawa ikatan al-wathannya sampai mati, yaitu dengan tetap berada dalam kekafiran. Tetapi kalau Ikrimah dengan Khalid bin Walid tidak, ikatan itu diputus sudah, ya. Namun yang berhasil masuk Islam lebih dulu Khalid bin Walid berhasil masuk Islam lebih dulu setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud. Lalu Ikrimah menyusul masuk Islamnya setelah perang Fathu Mekah. Ya kan? Yang intinya mereka berdua sudah berhasil memutus hubungan-hubungan yang batil itu. Tetapi mengapa Allah sisakan ataupun Allah biarkan, seperti Allah membiarkan gitu? Kenapa Uqbah dibiarkan ikatannya itu sampai mati? Itu seperti seolah-olah Allah ingin menjadikan itu pelajaran buat kita. Ini loh akibatnya ketika sesuatu selain Allah itu sudah berhasil mengikat kalian, bahkan sudah menjadi sesuatu ikatan yang kuat pada diri kalian, itu akan sulit untuk diputus, bahkan itu sampai kalian mati, ya. Itu menjadi pelajaran buat kita. Wallahu ta'ala bishawab. Pembahasan berikutnya insyaallah akan masuk pada keutamaan atau keistimewaan Al-Quran. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kita masuki majelis tasmi. Fadhal.